Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sharing kali ini kita akan membahas sumber Islam dari pendekatan teologis, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, psikologis, dan interdisipliner. Sumber ajaran utama Islam ada dua, yakni Al-Quran dan Hadis. Keduanya ini bisa didekati dengan pendekatan ulumul Quran atau dengan pendekatan ulumul hadis. Dalam perkembangannya, kemudian pendekatan di dalam memahami kedua sumber ajaran Islam ini berkembang dengan berbagai macam pendekatan. Di antaranya yakni perkembangan teologis, antropologis, sampai kemudian interdisipliner. Untuk mempermudah pemahaman, saya langsung menggunakan contoh hadis yang akan kita dekati dari satu pendekatan di antara beberapa pendekatan tadi. Di dalam Sahih Muslim, ini ada hadis tentang perintah Rasulullah untuk memanah yang bunyinya haddatsana Harun bin Ma'ruf, haddatsana bin Wahab, Ahbarani Amr bin Haris an Abi Ali an Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul satuftahu alaikum araduna wa yakfikumullahu fala ya'jizu ahadukum ayyal huwa bi ashumihi wa haddatsanahu Dawud bin Rusyaid haddatsana Al-Walid an Bakr bin Mudhar an Amr bin Haris an Abi Ali Al-Hamdani qala sami'tu Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimislih, yang artinya telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Amr bin Haris dari Abu Ali, dari Uqbah bin Amir, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalian akan menaklukkan banyak negeri dan Allah akan menyempurnakan janjinya kepada kalian, karena itu janganlah kalian bosan berlatih memanah. Dan telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusyaid, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari Bakr bin Mudhar, dari Amr bin Haris, dari Abu Ali Al-Hamdani, dia berkata, saya pernah mendengar Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis di atas. Untuk mempermudah pencarian hadis, ini saya menggunakan software dari Litwa Pusaka iSoftware Kitab 9 Imam. Di sebelah kiri hadis itu ada jalur perawi mulai dari Harun bin Ma'ruf hingga Uqbah bin Amir bin Abbas. Sebelum kita menggunakan hadis tersebut sebagai hujah, sudah menjadi kewajiban atau sudah menjadi langkah akademis untuk meneliti kualitas hadis tersebut. Itu bisa kita tempuh yang pertama dengan mencari kualitas sanad hadis tadi. Untuk mencari kualitas hadis, untuk melihat persambungan antar perawi hingga sampai ke Rasulullah, itu yang pertama bisa dengan melihat biografinya. Dari biografi ini akan diketahui adakah persambungan guru murid antara perawi tersebut dengan perawi yang ada di atasnya yang kemudian bersambung sampai ke atas sampai ke Rasulullah. Selain itu, dari biografi kita bisa mengetahui dari tahun wafat atau tahun kelahiran. Dari situ kita bandingkan dengan tahun wafat atau tahun kelahiran dari perawi yang dia menyandarkan hadis tersebut. Apabila tahunnya itu secara rasional mereka masih bisa bertemu dan kemudian ada hubungan guru dan murid, maka hal itu bisa digunakan sebagai landasan rasional bahwasanya mereka ini memang benar-benar terjadi periwayatan hadis. Yang berikutnya yakni dengan melihat komentar para ulama.
Di contoh ini saya beri tanda kotak merah. Jadi itu nama yang dilingkari, kemudian ada tanda panah, yang beri tanda panah itu adalah biografinya, sedangkan yang kotak merah itu adalah bagaimana komentar ulama terhadap perawi tersebut. Kita mulai meneliti dari yang pertama, yakni Harun bin Ma'ruf. Harun bin Ma'ruf biografinya bisa Anda baca, dan kemudian yang utama kita melihat komentar ulamanya. Dari komentar tadi itu kita bisa melihat bahwasannya semua ulama itu mulai dari Yahya bin Ma'in sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Harun bin Ma'ruf adalah orang yang thiqah. Kemudian perawi di atasnya yakni Abdullah bin Wahab bin Muslim, komentar ulama juga mayoritas mengatakan thiqah. Kemudian Amr bin Al-Harith bin Ya'qub, semua ulama mengatakan beliau adalah thiqah. Kemudian yakni bin Sufai, ulama berkomentar bahwasannya beliau adalah perawi yang thiqah. Kemudian yang terakhir yakni Uqbah bin Amir bin Abbas, bahwasanya beliau adalah sahabat. Melihat dari kualitas sanad, bahwasannya dari semua perawinya mereka ini adalah para perawi yang thiqah. Oleh karena itu, hadis tersebut bisa dikatakan atau bisa disimpulkan sebagai hadis yang sahihul isnad. Prof. Sudi Ismail menyampaikan bahwasannya bila ternyata sanad yang diteliti langsung itu berkualitas sahih, maka sanad-sanad lain dapat saja tidak diteliti sebab sanad yang telah terbukti sahih itu telah memberi bukti bahwa hadis yang bersangkutan memiliki sanad yang sahih. Namun bila hadis yang diteliti itu ternyata kualitas sanadnya itu dhaif atau lemah, maka diperlukan iktibar hadis lain untuk menemukan apakah ada hadis lain yang berkualitas sahih atau hasan sehingga bisa membantu menaikkan derajat hadis yang dhaif tadi. Penelitian hadis itu sebenarnya yang diteliti ada dua, yakni melihat kesahihan sanad dan juga melihat kesahihan dari matan. Namun pada kali ini kita fokuskan kepada kesahihan sanad saja. Pendapat Prof. Sudi Ismail mengatakan bahwasannya apabila dinyatakan bahwa kaidah kesahihan sanad hadis mempunyai tingkat akurasi yang tinggi, maka suatu hadis yang sanadnya sahih mestinya matannya juga sahih. Nyatanya tidaklah demikian, ada hadis yang sanadnya sahih tetapi matannya dhaif. Hal ini terjadi sungguhnya bukan disebabkan oleh kaidah kesahihan sanad yang kurang akurat, melainkan karena ada faktor-faktor lain yang telah terjadi. Ini nanti detailnya akan dibuatkan video tersendiri. Jadi ketika hadis itu sanadnya sahih, itu di tingkat dasar itu kita bisa melanjutkan kepada kefahaman hadis. Yuk, dari hadis di atas yang telah sudah kita ketahui kualitas kesahihan sanadnya, hadis itu kita aplikasikan pendekatan ulumul hadis dan perkembangan dari pendekatan studi Islam. Yakni hari ini kita fokuskan ke pendekatan antropologis sebagai contoh saja yang bisa dikiaskan ke pendekatan-pendekatan yang lain. Pendekatan antropologis itu apa? Antropologis diambil dari kata antropologi yang artinya yakni ilmu yang mempelajari segala aspek manusia yang terdiri dari fisik, yakni asal-usul, warna, bentuk fisik, atau non-fisik, yakni adat istiadat, kepercayaan masa lampau, serta berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat. Nah, dari sini, kalau kita mendekatinya dari pendekatan ulumul hadis, yakni hadis tadi itu difahami secara tekstual, terusnya hadis tadi itu Rasulullah bersabda, kalian akan menaklukkan banyak negeri dan Allah akan menyempurnakan janjinya kepada kalian
Karena itu janganlah kalian bosan berlatih memanah. Di sini Rasulullah ini menganjurkan jangan sampai bosan untuk berlatih memanah. Bagi orang yang memahami hadis ini secara tekstual, maka orang tersebut akan mengamalkan hadis itu apa adanya, baik pada zaman Rasul dulu sampai pada zaman kekinian. Di zaman ini pun maka mereka akan mengatakan bahwasanya berlatih memanah itu adalah sunnah. Berbeda kalau kemudian kita mendekati dengan pendekatan antropologi. Pada waktu itu, yakni pada zaman Rasul itu tentu belum ada senjata modern. Misalkan bom atau kemudian pistol, tembak itu belum ada. Sehingga secara logi memang pada zaman itu alat yang efektif digunakan untuk melakukan penyerangan jarak jauh itu dengan menggunakan panah. Maka kemudian para sahabat itu diperintahkan oleh Rasul jangan sampai mereka ini bosan memanah. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan antropologis, tentu mengalami pergeseran pada zaman sekarang. Kita melihat konteks secara antropologi, panah dengan bom itu tentu jauh efektif bom apabila suatu negara ingin menaklukkan negara lain. Demikian juga dengan pistol. Pistol dengan panah tentu lebih efektif pistol. Mulai dari sasaran tembaknya, keakurasiannya. Kadang ada yang dilengkapi dengan infrared sehingga bisa langsung fokus ke titik bidik. Terus kemudian juga kecepatannya dan kemudian juga dari sisi kepraktisannya. Tentunya orang yang perang dengan membawa pistol, dengan membawa panah, itu jauh lebih rumit ketika orang itu membawa panah. Dengan demikian, bila kita dudukkan hadis tadi secara antropologis, maka belajar memanah itu bukan lagi didudukkan berstatus sunnah dalam arti kegiatan nyunnah, tapi itu adalah sebuah olahraga. Dan ketika kita kontekskan bahwasanya alat perang sekarang itu lebih canggih dengan menggunakan senjata modern, maka bisa dimaknai bahwasanya hadis tadi itu memerintahkan untuk ketahanan sebuah negara, maka warganya itu jangan bosan-bosan untuk berlatih menggunakan alat untuk pertahanan keamanan negara tersebut. Ya, kalau zaman sekarang tentunya dengan menggunakan pistol atau tembak tadi. Dengan demikian, kita memiliki dua sudut pandang. Kalau orang tadi mengatakan bahwasannya olahraga panah itu adalah termasuk bagian dari nyunnah, maka orang tadi menggunakan sudut pandang memaknai hadis tadi secara tekstual. Kalau bagi orang yang berpandangan bahwasannya pada zaman sekarang alat tempur itu sudah menggunakan senjata modern, yakni berupa senjata api, maka kemudian olahraga memanah tidak lagi dimaknai sebagai perbuatan atau tindakan nyunnah, tetapi adalah sebuah kegiatan olahraga biasa. Mana yang benar, maka disesuaikan dengan sudut pandang tadi. Bagi Anda yang berpandangan itu sebagai bentuk yang nyunnah, maka silakan, itu adalah olahraga yang bermanfaat dan baik. Dan bagi yang mengatakan bahwasanya olahraga memanah itu bukan lagi nyunnah karena disesuaikan dengan kondisi antropologi pada waktu itu, maka Anda di sini memperoleh dua khazanah, dua sudut pandang di dalam memaknai satu sumber yang sama, yakni hadis tentang memanah. Hadis itu ada banyak, jadi ada hadis-hadis yang berkaitan dengan diniyah atau kegiatan ritual agama, kemudian ada hadis yang berkaitan dengan urusan sosial, kemudian ada hadis yang berurusan dengan psikologi, kemudian ada hadis yang berhubungan dengan perekonomian, dengan politik, dan sebagainya. Tentu hadis-hadis tadi itu lebih presisi
ketika didekati dengan pendekatan sesuai dari konten hadis tersebut. Kalau berkaitan dengan sosial, maka didekati dengan sosiologi, berkaitan kesehatan, didekati dengan ilmu kesehatan, dan seterusnya. Demikian sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.